Oke, kalau di tahun baru nanti kalian mau upgrade MacBook dari yang sebelumnya menggunakan prosesor Intel akan berpindah ke Apple Silicon, atau bahkan kalian merupakan user Windows tapi ingin merasakan gimana nikmatnya pakai MacBook. Nah, aku sarankan ini ada MacBook yang harganya udah murah tapi performanya masih unggul. Apalagi kalau bukan MacBook Air M1. Oke, di sini akan aku spill dulu MacBook Air M1 yang udah aku pakai selama 1,5 tahun. Dulu ini harganya di sekitar 16 jutaan ya untuk garansi iBox, dan sekarang untuk garansi iBox itu berada di sekitar angka 15 jutaan. Tapi kalau kalian mau beli yang masih bagus, yang second tapi masih bagus, itu biasanya kisarannya udah 13 sampai 12 jutaan. Oke, kita lanjut spill dulu untuk MacBook yang aku pakai kali ini. Ini aku menggunakan cover. Jadi coba aku buka dulu ya untuk covernya. Semoga nanti bisa memperlihatkan warna MacBook ini yang sebenarnya kayak gimana. Aku memilih menggunakan cover karena ya untuk proteksi, dan ini pemasangannya cukup mudah dan pelepasan untuk covernya juga cukup mudah. Nah, contoh covernya ini kayak gini ya, kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita juga perlu copot di bagian bawahnya kayak gini. Oke, kita singkirkan dulu. Dan ini adalah MacBook Air M1 2020, memiliki internal storage 256GB dan RAM-nya 8GB. Keunggulan menggunakan case di sini untuk unit aku ini masih bagus ya. Kalau dijual lagi nanti pasti harganya juga masih bagus. Di video ini aku mau cerita tentang pengalaman aku menggunakan MacBook Air M1 ini selama 1,5 tahun. Mungkin ada dua hal yang ingin aku highlight di sini, yang mana ini benar-benar aku rasakan dalam penggunaan MacBook dibandingkan dengan menggunakan Windows. Oke, yang pertama, jadi aku beli laptop ini itu untuk kebutuhan editing, membuat video. Dan untuk editingnya aku ini menggunakan ada dari MacBook, dia itu gratis ya, namanya DaVinci Resolve. Dan sebenarnya ada yang lebih bagus lagi yaitu Final Cut Pro, tapi Final Cut Pro ini dia berbayar dan aku lebih memilih menggunakan DaVinci Resolve karena untuk toolsnya aja itu udah powerful untuk sekedar edit video di YouTube. Nah, sebelumnya aku menggunakan Windows itu prosesornya adalah Intel Core i5 generasi 11 kalau nggak 12 lupa, dan juga ada GPU discrete sekitar seri GTX. Nah, di situ aku mencoba merender video, itu waktunya juga masih cukup lama, sekitar hampir 5-10 menitan ya, bahkan bisa lebih untuk resolusi 1080p 60fps. Nah, tapi ketika aku menggunakan di MacBook ini untuk resolusi 1080p 60fps video 10 menit, waktu rendernya itu hanya di 3 menitan aja. Itu bisa 5 kali lebih cepat daripada laptop Windows yang aku pakai sebelumnya. Jadi untuk rendering ini menurut aku sangat bagus, apalagi kalau hanya untuk video YouTube. Karena untuk editing video YouTube juga simple ya, hanya menambahkan lagu, menambahkan potongan-potongan video, mungkin teks dan beberapa animasi tertentu, dan sedikit juga color grading kalau perlu. Jadi kalau kalian cari laptop untuk keperluan editing yang nyaman, MacBook Air M1 ini masih sangat bagus bila digunakan di tahun 2023. Untuk membuka suatu aplikasi tertentu itu hanya membutuhkan beberapa detik, yang itu jauh lebih singkat dibandingkan laptop Windows. Kalau menggunakan MacBook yang sebelumnya yang menggunakan prosesor Intel, aku belum tahu ya gimana cepatnya. Cuma kalau dilihat benchmark, ini MacBook Air M1 ini masih sangat powerful bila dibandingkan dengan Intel Core i5 yang punya MacBook. Bagian kedua yang ingin aku highlight di sini adalah daya tahan baterai dari MacBook Air M1 ini. Fix no debat kalau MacBook dengan chipset Apple Silicon itu merupakan laptop yang memiliki daya tahan baterai jauh lebih efisien dan lebih lama. Karena biasanya kalau aku pakai Windows itu 2-3 jam itu aku harus ngecas lagi. Apalagi kalau sudah menggunakan video editor rendering itu biasanya cuma 1-2 jam itu harus dicolok baterai lagi. Tapi beda nih dengan MacBook Air M1 kali ini masih M1 ya, bukan M2, M2 Pro, M1 Pro Max dan semacamnya. Ini baru M1 yang paling dasar.
Biasanya aku charger MacBook Air ini 2 hari sekali. Itu untuk keperluan rendering, kemudian buka YouTube, dan juga menonton film, banyak banget. Pokoknya rata-rata aku ngecas MacBook ini 2 hari sekali. Kecuali kalau aku untuk edit video yang full seharian, itu cuma tahan 1 hari aja tanpa charging ya. Jadi tanpa charging pun ketika kita pakai pagi hari untuk editing sampai jam 5 sore, itu malamnya masih ada baterai yang tersisa bahkan sampai keesokan harinya. Pokoknya sesakti itu baterai dari MacBook Air M1. Dan kalau kalian lebih mencengangkan lagi, selama 1,5 tahun pemakaian, baterai health-nya itu masih ada di 94%. Jadi di MacBook ini kita bisa lihat baterai health seperti di iPhone, jadi untuk mengetahui seberapa bagus kondisi baterainya. Dan untuk aku sendiri, di 1,5 tahun ini, baterai health-nya masih berada di kisaran 94%. Gila, ini untuk keperluan editing selama 1,5 tahun. Bayangkan sebagus apa baterai MacBook Air M1 ini. Kalau kalian beli di tahun ini, di tahun sekarang, itu harganya udah lebih murah. Saranku beli aja yang CPO atau dia itu refurbished tapi resmi dari Apple, itu udah banyak. Mungkin nanti linknya aku akan cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, mungkin fitur-fitur lain yang mungkin aku highlight di sini adalah mungkin layarnya yang bagus, kemudian keyboard yang enak, dan oke, ada satu lagi yang aku suka dari MacBook Air ini. Biasanya aku menggunakan Windows, baik itu ngedit, browsing, nonton video, itu biasanya aku nggak lepas dari yang namanya mouse. Di MacBook ini 1,5 tahun aku nggak pernah pakai mouse sama sekali. Editing hanya perlu menggunakan touchpad di sini, touch bar atau gimana nyebutnya, pokoknya yang kotak ini. Nah, ini udah powerful karena jadi MacBook ini memiliki gesture untuk touchpad ini yang cukup bagus dan sangat luas fungsinya. Bahkan untuk kegiatan editing itu sangat membantu, mulai dari cut, kemudian memperbesar, memperkecil, input, out, in, dan semacamnya guys. Jadi kalian pasti akan merasakan kalau nanti menggunakan MacBook nggak ada tuh lagi yang namanya kita butuh mouse tambahan, karena menggunakan touchpadnya aja ini udah sangat enak guys. Dari segi suara oke, kamera no complain. Jadi kalau kalian emang mau beli MacBook, kusarankan beli aja yang MacBook Air M1 kalau budget kalian terbatas. Tapi kalau kalian budgetnya lebih, silahkan upgrade ke budget yang kalian sesuaikan sendiri. Intinya kalau kalian beli MacBook itu nggak akan kecewa. Mungkin hanya perlu adaptasi ketika kalian pertama kali dari Windows. Sampai sini aku juga belum nemuin kendala sama sekali ya di MacBookku ini. Tidak pernah crash, tidak pernah ngehang, blue screen, dan semacamnya, dan segala embel-embel yang terjadi pada Windows itu nggak pernah. Ini masih berjalan seperti saat pertama aku beli. Yang perlu kalian tahu lagi, aku lebih sering menggunakan laptop ini dalam kondisi sleep. Jadi pada malam hari laptopnya aku tutup tapi tidak aku matikan, jadi pagi harinya tinggal dibuka aja. Dan terbukti baterainya juga masih awet di sekitar 94%. Oke, mungkin sekian aku bacotnya. Di sini mungkin aku terkesan lebih-lebihkan, tapi itulah yang aku rasakan selama ini. Kalau kalian mau bacot, silahkan tulis di kolom komentar. Semua bacotan aku akan terima, baik dari itu pro atau kontra, silahkan aja tuangkan di kolom deskripsi ya. Oke, kalau kalian berminat untuk beli MacBook Air M1 ini di mana, linknya aku udah cantumkan di kolom deskripsi. Semoga dapat membantu kalian dalam mencari MacBook, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.